Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Nita Yuniati, peserta Latsar Angkatan 6, Kelompok 4, calon analis survei pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau WOG. Untuk materi yang pertama yaitu manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN? Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun konsep-konsep manajemen ASN terdiri dari 3, yaitu yang pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. Kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan terakhir, mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan ASN. ASN sendiri merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pegawai negeri sipil atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki NIP secara nasional. Dan yang kedua, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, yaitu WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan. Peran ASN itu sendiri yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun fungsi dari ASN yaitu pelaksanaan kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas ASN itu sendiri antara lain melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembinaan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut merupakan kode etik dan kode perilaku ASN agar pegawai ASN 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelima, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Keenam, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kode etik ini sendiri berfungsi sebagai pedoman panduan birokrasi publik dalam menjalankan tugas. Dan yang kedua, sebagai standar penilaian SIDAT. Terakhir, sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN itu sendiri. Selanjutnya yaitu sistem merit. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik dan ras. Dilakukan secara objektif, jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif. Adapun fungsi sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang sekarang menjadi tuntutan sektor publik, di mana organisasi dapat mempertanggungjawabkan bagaimana mereka menggunakan sumber daya manusia yang ada dengan efektif dan efisien untuk pegawai, menjamin keadilan dan keterbukaan dalam perjalanan karir. Manajemen ASN sendiri terbagi menjadi manajemen PNS.
yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiunan dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen PPPK yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan, perjanjian kerja dan perlindungan. Materi yang kedua yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Unsur-unsur pelayanan publik terbagi menjadi 3, yaitu organisasi penyelenggaraan pelayanan publik, penerimaan layanan atau pelanggan, kepuasan yang diberikan. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik antara lain yaitu partisipatif, artinya pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Transparan, artinya harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal. Responsif, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga, tidak diskriminatif atau tidak membeda-bedakan. Kelima, mudah dan murah, berbagai persyaratan yang dibutuhkan masuk akal. Yang keenam, efektif dan efisien, artinya penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Yang ketujuh, yaitu aksesibel, artinya pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus dapat dijangkau oleh semua warga. Yang kedelapan, akuntabel, artinya bentuk penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, berkeadilan, bertujuan untuk melindungi warga dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara lain. Berikut adalah langkah strategi peningkatan pelayanan. Yang pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen. Ketiga, memberikan reward dan punishment yang seimbang. Dan yang terakhir, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Materi terakhir yaitu whole of government, artinya sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kenapa sih kita harus memakai whole of government? Ada 3 faktor, yaitu yang pertama faktor eksternal, di mana adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan. Yang kedua, yaitu faktor internal, yang dihubungkan dengan fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat adanya nuansa kompetisi. Dan yang terakhir, keberagaman latar belakang yang dinilai dari budaya, adat, istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Adapun tantangan penerapan WOG itu sendiri yaitu kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan ini menjadi kendala, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan. Yang kedua yaitu nilai dan budaya organisasi, dan yang terakhir yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya, serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik, antara lain pelayanan yang bersifat administratif, artinya menghasilkan berbagai produk dokumen seperti sertifikat tanah dan lain-lain. Yang kedua yaitu pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga yaitu pelayanan barang, di mana menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan, perumahan. Yang terakhir, pelayanan regulatif yang artinya pelayanan melalui penegakan hukum. Adapun berdasarkan pola, yaitu pola pelayanan teknis fungsional, 1 atap, 1 pintu, terpusat, dan elektronik. Di dalam WOG sendiri terdapat prasyarat best practice,
yaitu adanya budaya dan filosofi baru, cara kerja baru dalam hal pembangunan kebijakan, akuntabilitas dan intensif, serta cara baru pengembangan kebijakan dan desain program serta pendekatan pelayanan. Nah, berikut ini manfaat yang dicapai dengan WOG. WOG dapat menaikkan efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, serta koherensi kebijakan, serta menurunkan biaya pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Sekian pemaparan dari saya, ada kurangnya mohon maaf, terima kasih.